Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar sejarah kebudayaan Islam bersama Umi Laila. Baik, salah Umi, sebagaimana pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai peristiwa-peristiwa luar biasa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pun tujuan pelajarannya dari materi kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siswa mampu menceritakan peristiwa-peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Umi yang hebat, mari saksikanlah video pembelajaran dari Umi berikut ini. Jangan lupa berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Baik, saudara Umi, selamat belajar. Peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah mimpi Abdul Muthalib dan Aminah. Abdul Muthalib menceritakan kepada penduduk Mekah bahwa dia melihat sebuah sinar sangat terang keluar dari punggungnya. Cahaya itu menyinari seluruh dunia hingga terang benderang. Hal serupa pun dialami oleh Aminah yang merupakan ibunda dari Nabi Muhammad SAW. Ia menceritakan pernah bermimpi melihat cahaya keluar dari tubuhnya dan menyinari istana kerajaan Syam atau Syria. Yang kedua adalah langit indah di atas kota Mekah. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, penduduk Mekah merasakan ada suatu keajaiban alam yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Pada malam itu, keindahan langit Mekah memberi kenyamanan dan kebahagiaan kepada siapa saja yang memandangnya. Hembusan angin yang lembut membawa keharuman bagaikan harumnya angin surga. Dan penduduk Mekah pun merasa ada kebahagiaan pada dirinya yang mereka sendiri tidak tahu mengapa. Itulah suasana yang terjadi pada malam kelahiran manusia mulia yang akan menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Yang ketiga adalah api sembahan orang Majusi mendadak padam. Orang Majusi menceritakan bahwa api sembahan mereka yang tidak pernah padam selama ratusan tahun pada malam itu mendadak padam. Mereka bertanya-tanya, peristiwa besar apakah yang telah terjadi? Dan di kemudian hari pun barulah mereka tahu bahwa padamnya api sembahan mereka bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang keempat adalah istana Kisra Anushirwan rusak. Di negeri Persia, tepatnya di istana Kisra Anushirwan, pada malam itu api sembahan mereka yang telah ribuan tahun lamanya menyala, malam itu mendadak padam. Bahkan jendela-jendela istana raja terguncang dan berjatuhan. Demikian pula sebuah danau tempat pemujaan mereka pun mendadak kering. Dan singgasana Kisra Anushirwan pun terbelah dua sehingga Raja Kisra Persia itu lari ketakutan dan menyelamatkan diri. Peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kelima adalah kesaksian para pendeta Nasrani. Peristiwa luar biasa dari kelahiran Nabi Muhammad SAW juga dirasakan oleh para pendeta Nasrani. Pada malam itu mereka merasakan ada suatu kejadian besar sehingga mereka pun keluar. Mereka memandang langit yang tampak berbeda dari biasanya. Dan tahukah bahwa para pendeta Nasrani tersebut adalah ahli kitab. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa saat itu telah lahir Nabi akhir zaman sebagaimana yang telah dikabarkan di dalam Taurat dan Injil. Hal serupa pun dialami oleh seorang Yahudi ahli kitab di Yathrib atau Madinah. Ia melihat sebuah bintang cemerlang yang tidak pernah terlihat sebelumnya.
orang Yahudi itu pun menceritakan kepada para penduduk bahwa munculnya bintang itu pertanda seorang nabi pasti telah lahir. Berita itu pun kemudian tersebar luas kepada penduduk Yastrib. Mereka pun berharap nabi yang baru lahir itu dari kalangan mereka dan kelak menjadi pemimpin negeri mereka. Saudara-saudara Umi, peristiwa selanjutnya adalah peristiwa luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah keberkahan bagi keluarga Halimah Asyadiyah. Tahukah bahwa ketika baru menerima bayi Muhammad SAW untuk disusuinya, Halimah mengalami suatu keberkahan yang dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika itu kambing milik Halimah yang kurus dan tidak dapat menghasilkan susu, tiba-tiba menghasilkan susu. Dan ketika diperah, kambing tersebut pun menghasilkan air susu yang banyak, sehingga semua keluarga Halimah dapat minum susu kambing tersebut sampai kenyang. Demikian pula dengan kambing-kambing milik Halimah lainnya menjadi gemuk dan sehat, sehingga susu kambing tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Peristiwa luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya. Tahukah anak Umi bahwa ketika berusia sekitar 4 tahun, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa pembelahan dadanya. Ketika beliau dan anak-anak lainnya sedang mengembala kambing, beliau didatangi oleh malaikat Jibril, dan beliau dibawa pergi lalu dibaringkan dan dibelah dadanya. Dari dalam dadanya itu dikeluarkan segumpal daging, yaitu hati. Dari hatinya itu dikeluarkan segumpal darah hitam, dan malaikat Jibril pun membuang sifat-sifat kotor dan memasukkan sifat-sifat baik ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau pun diberi cap kenabian di pundaknya. Selanjutnya adalah peristiwa meminta hujan melalui Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW masih kanak-kanak, di Mekah terjadi musim panas yang sangat lama. Suatu ketika Abu Thalib pun membawa Nabi Muhammad SAW dan menyandarkannya di dinding Ka'bah. Sementara itu Nabi Muhammad berpegangan dengan jari-jari pamannya itu. Dan pada saat itu tahukah bahwa panas sedang sangat terik di kota Mekah. Namun tiba-tiba datang awan hitam dari berbagai penjuru menuju ke atas Ka'bah. Lalu turunlah hujan yang sangat lebat. Peristiwa luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang terakhir adalah pertemuan dengan pendeta Bakhirah. Soleha, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Dan setelah tiba di Basrah, kafilah Abu Thalib pun beristirahat di dekat tempat tinggal seorang pendeta Nasrani yang bernama Bukhirah atau Bukhairah. Ia adalah seorang ahli kitab. Pendeta tersebut pun mendatangi mereka dan mengatakan bahwa anak ini atau Nabi Muhammad SAW kelak akan diutus Allah menjadi pemimpin dan rahmat bagi seluruh alam. Dan ia pun mengatakan bahwa ketika rombongan Nabi Muhammad SAW turun dari bukit, ia menyaksikan batu-batu dan pohon-pohon bersujud kepada Nabi Muhammad. Hal itu tidak akan terjadi kecuali kepada seorang nabi. Dan ia pun mengenalinya dari cap kenabian yang berada di pundak Nabi Muhammad. Hal tersebut telah diketahuinya dari kitab-kitab yang telah ia baca. Dan ia pun menyarankan kepada Abu Thalib agar segera membawa pulang Nabi Muhammad SAW ke Mekah karena khawatir ada orang yang berbuat jahat kepadanya. Setelah Umi, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adapun kesimpulannya adalah bahwa terdapat banyak peristiwa-peristiwa yang menandakan akan datangnya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala
yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini tidak terlepas dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan manusia mulia yang akan menjadi nabi dan rasul akhir zaman, serta menjadi nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Baik anak-anak Umi yang hebat, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Sampai bertemu di pekan selanjutnya dan tetap semangat tentunya. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.